Haleluya, Tuhan memberkati kita semua, amin. Saya kira belum terlambat walaupun sudah 2 bulan gitu ya. Selamat tahun baru saudara. Nah saudara yang dikasihi, tadi saya bicara dan bahkan di gereja saya juga bicara ketika saya mendapatkan tugas atau permintaan untuk melayani di WBI sini. Bicara topiknya adalah mengenal pelayanan apostolik dan profetik. Menurut saya waktu saya terima ini salah nggak ya gitu. Kenapa? Karena kalau tema ini buat para pemimpin hamba Tuhan gereja sering saya lakukan saudara. Artinya oke lah beberapa kali saya melakukan itu. Tetapi kalau di kaum wanita topik seperti ini baru pertama saya kasih topik ini di kaum wanita ya. Luar biasa ibu-ibu di sini, beri tepuk tangan dulu dong saudara. Haleluya. Sebenarnya tema ini atau topik ini merupakan topik yang sangat penting, seharusnya sangat penting begitu loh saudara. Dan memang sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mengerti ini maka kita sepenuhnya bisa bergerak dalam pimpinan Roh Kudus dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu ya, karena hidup kita bukan hanya untuk diri kita kan, hidup kita adalah untuk orang lain. Dan Tuhan sampai hari ini masih berbicara. Siapa yang percaya Tuhan masih berbicara sampai hari ini? Tuhan masih berbicara sekalipun Alkitab sudah tertulis secara sempurna. Tetapi saudara yang dikasihi, Tuhan tetap berbicara kepada saudara dan saya. Dia tidak bisu, dia tetap bicara dan Anda masih bisa mendengar suaranya. Dan Anda bisa diarahkan oleh dia. Saudara, ada satu ayat sebelum saya masuk pelajaran lebih jauh. Saya mau ajak saudara, ibu-ibu lihat dulu satu ayat saudara ya. Ini nanti saya ada slide-nya tapi bukan yang ini. Ada satu berikutnya nanti ada slide-slide saya. Tapi saya mau sampaikan saudara karena ini sifatnya ada pengajaran buat saudara. Supaya saudara, ibu-ibu nangkep dengan baik. Saya berharap pelajaran ini didengar dari awal, jangan putus. Kalau putus, wah mesti dengar rekamannya saudara ya. Efesus 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saya bagikan firman Tuhan begini. Demikianlah kamu, saudara, saya, kita semua, bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun, coba bilang dibangun. Sekali lagi dibangun. Oke, yang dibangun keluarga ilahi. Karena di sini adalah gereja banyak memfokuskan tentang keluarga ya. Gitu kan? Nah keluarga ilahi dibangun termasuk terutama keluarga ilahi, gereja Tuhan, jemaat Tuhan dibangun di atas apa? Di atas dasar para rasul dan nabi. Jadi saudara, jemaat Tuhan harusnya dibangun di atas landasan rasul dan nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Ukurannya tetap, patokannya adalah Yesus. Tapi dibangunnya di atas dasar apa? Para rasul, bukan cuma rasul, para rasul. Dan dikatakan para nabi. Kalau para berarti bukan cuma satu. Banyak, betul ya? Kata para begitu kan ya? Oke. Now, kenapa gereja harus dibangun dengan landasan nabi dan rasul? Kenapa sih? Kenapa? Begini, kenapa enggak yang lain? Kan ada guru, kan ada gembala, kan ada penginjil gitu kan ya. Tapi kenapa dibangun di atas dasar para nabi, para rasul? Kalau Anda baca Alkitab saudara, dari perjanjian lama, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu terakhir perjanjian baru. Maka kita akan melihat dimensi ini. Di perjanjian lama yang banyak bicara itu rasul atau nabi? Hah? Nabi. Para nabi berbicara di perjanjian lama. Jadi perjanjian lama isinya banyak sekali dimensi kenabian. Sampai di sini paham? Oke? Sementara perjanjian lama banyak punya dimensinya, perjanjian baru dimensinya ditulis oleh para rasul. Jadi kalau begitu
Alkitab saudara, Alkitab saya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru terakhir itu adalah ditulis oleh para nabi dan para rasul. Oleh karena itu untuk bisa mengerti yang namanya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dibutuhkan dimensi rasul dan nabi. Kalau enggak, kita akan coba mengerti dengan cara pengertian kita sendiri. Ini yang membuat saudara dan saya tidak bisa mengerti isi Alkitab tanpa adanya dimensi ini. Makanya kalau kita mau melihat, contoh gini, seorang pelukis, lukisannya akan dimengerti oleh seorang koki atau seorang yang melukis juga? Coba saya tanya. Melukis juga. Betul ya? Demikian juga seorang penari akan dimengerti tariannya oleh penari. Bukan oleh penjahit, betul. Karena seorang penjahit gak akan ngerti itu. Nah oleh karena itu kalau kita mau mengerti nabi-nabi menulis apa, rasul-rasul menulis apa, kita perlu punya dimensi yang sama dong. Sampai di sini Pak? Mau mengerti mengenai baju, mode, hanya orang yang belajar mode yang akan ngerti. Kan begitu ya. Nah sama halnya demikian saudara. Karenanya banyak orang hari ini justru kalau Anda ibu-ibu tahu. Yang paling banyak diserang hari-hari ini. Paling banyak diserang yang bilang udah gak ada rasul, udah gak ada nabi, gak perlu rasul, gak perlu nabi katanya. Kenapa demikian? Karena setan selalu berupaya menghancurkan landasan. Halo? Sampai di sini paham? Sekali landasannya rusak, bangunannya rusak. Padahal ada yang namanya rasul, ada yang namanya nabi, ada namanya penginjil, ada yang namanya guru, ada yang namanya gembala, kan begitu. Tapi kenapa rasul dan nabi yang selalu diserang? Sedangkan gembala enggak, guru enggak, penginjil enggak pernah diserang. Artinya enggak pernah dibilang udah stop. Tetap masih ada. Tapi rasul dan nabi dibilang udah stop. Kenapa bisa begitu? Karena memang landasan gereja adalah rasul dan nabi. Makin dasarnya enggak dibangun benar, gedung itu atau bangunan itu pasti jatuh. Makanya kenapa kita seharusnya mengerti dimensi ini. Paham ibu-ibu? Sampai di sini ibu-ibu paham enggak? Coba yang mengerti lambaikan tangan. Jadi saudara ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua jemaat Tuhan harus dibangun di atas dimensi ini. Kalau ininya enggak dibangun, apapun yang dibangun di atas suatu hari akan roboh. Suatu hari pasti akan roboh. Kenapa? Karena landasannya tidak dibangun di atas rasul dan nabi. Nah persoalannya apa itu rasul, apa itu nabi, ya? Ya, kalau nabi sama rasul disingkat digabung namanya bisul, ya, nabi dan rasul, bisul gitu loh saudara. Oke, mari kita melihat dulu yang pertama kita akan lihat slide saya, bicara soal pelayanan profetik apa? Saya memberi saudara ibu-ibu pelajaran dasar buat saudara semua mengerti, karena ini pelajarannya sebenarnya buat para pendeta nih. Tapi ya kalau bagian yang lain, tapi ini saya kasih yang dasar-dasar. Nah untuk bisa mengerti lebih jauh, siapa yang mau mengerti lebih jauh mengenai profetik dan apostolik? Kalau Anda mau mengerti lebih jauh gak cukup dengan apa yang saya ajarin di sini. Ibu-ibu perlu mengeksplorasi, membaca buku-buku yang bisa menolong ibu-ibu mengerti. Karena itu saya ada tim saya di depan, saya bawakan buku-buku yang saya sudah pilih, ibu-ibu baca. Untuk bisa menolong dari apa yang saya sudah jelasin, ketika ibu-ibu baca akan lebih mengerti. Ya, ada buku tentang kenabian atau profetik ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Swan Bowles. Swan Bowles ini dikenal sebagai seorang nabi banyak di Amerika hari ini. Dia banyak berbicara di antara selebriti. Ya, banyak sekali pelayanan dia ke arah-arah selebriti untuk di Hollywood dan pernah datang ke Indonesia. Dan pernah juga melayani, bahkan dia menyebut nama saya, dia panggil saya. Dia gak kenal saya gak kenal dia. Gitu. Itu karena dia punya pelayanan profetik. Oke, now bukunya ada dua. Yang satu namanya God's Secret. Tulisannya sih
Judulnya kayaknya bahasa Inggris, isinya bahasa Indonesia gitu ya. God's Secret atau Rahasia Tuhan. Itu bukunya, itu bagus banget itu buku. Lalu yang kedua, Exploring the Prophetic. Artinya mengeksplorasi profetik. Kalau kita mau mengerti profetik lebih jauh. Kata nabi disebut profetik. Kenabian profetik. Ya, bukan rematik. Kalau rematik lain saudara. Ya, kalau kerasulan namanya apostolik. Jadi gitu. Oke. Nah, buku tentang kerasulan ada 2 buku saya kasih bawa ke sini, yaitu yang pertama tentang rasul-rasul masa kini di akhir zaman atau rasul-rasul yang ada setelah Alkitab. Lalu kemudian juga mengenai pelayanan rasuli atau pelayanan apostolik. Jadi ada 2. Saya sengaja bawakan supaya ibu-ibu bisa melengkapi diri kalau mau lebih dalam. Ya, enggak cuma hanya di permukaan, di kulit. Kalau mau lebih dalam, Anda bergerak, nanti kalian ibu-ibu akan lihat betapa sangat diberkatinya kita ketika mengerti tentang profetik dan apostolik. Karena ini basis, ini landasan gereja. Oke, mari kita lihat Amos 3 ayat ke-7 di dalam pelayanan profetik, saya akan jelasin terlebih dahulu. Amos 3 ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi Tuhan kalau mau mengambil keputusan di masa perjanjian lama, selalu dia akan kasih tahu ke nabinya dulu. Jadi nabi itu merupakan corong atau suatu mulutnya dalam tanda kutip Tuhan untuk dia berbicara. Tuhan tetap mau berbicara kepada manusia dan lewat apa? Lewat nabi-nabinya. Nah, oleh karena itu pengurapan kenabian atau profetik itu sangat penting. Kenapa? Untuk menyuarakan suara Tuhan. Kenapa seorang pengkhotbah pun perlu yang namanya profetik? Karena seorang pengkhotbah bukan cuma mengkhotbahkan Alkitab semata-mata, tapi dia juga harus menerima yang namanya pencerahan atau penerangan dari Roh Kudus, sehingga waktu dia bicara, dia tidak bicara semata-mata dari huruf yang mati, tapi dia juga berbicara dari apa yang menjadi inspirasi dari Roh Kudus. Hal yang sama ketika Anda berdoa, Anda bukan cuma berdoa ABC yang sudah biasa. Oke, nanti mungkin ada waktunya saya mau coba mengajak ibu-ibu untuk belajar berdoa secara profetik. Begini, berdoa secara profetik bukan, ibu pernah enggak kalau mau berdoa, nomor 1 Tuhan tolong keluarga, 2 tolong keuangan saya, 3 tolong suami saya, 4 tolong gereja saya, pernah enggak gitu kayak gitu. Itu namanya daftar belanjaan. Jadi kita doa sama Tuhan itu kayak daftar belanjaan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan yang sering terjadi lagi adalah yang doa bolak-balik. Nanti kalau doa begitu lagi tuh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka kita berdoa menurut apa? Menurut pola kita. Jadi kita doa menurut apa yang ada di pikiran kita. Apa yang kita pikir baik. Kalau profetik enggak begitu. Profetik tidak berdoa menurut daftar belanjaan. Tapi profetik adalah mencoba mengerti hati Tuhan itu apa sih? Buat anak saya, buat istri saya, buat suami saya, buat gereja saya, apa sih? Yang Tuhan lagi mau punya hati untuk di bangsa ini apa sih? Buat teman saya itu apa sih? Nanti Anda akan heran sendiri loh. Kalau Anda latih dengan baik, dengan catatan ngerti dulu ya. Setelah Anda lakukan ini, Anda akan tahu betapa luar biasanya ternyata Tuhan bisa pakai kita. Makanya di buku profetik itu pasti Anda akan diberkati dengan Shawn Bolz. Itu luar biasa sekali, dia punya pelayanan di situ. Saya sendiri membaca buku itu awalnya wow. Jadi penting sekali. Ya, oke. Sampai di sini paham ibu-ibu? Jelas sampai di sini? Jadi waktu doa bukan berdasarkan kita punya pikiran semata-mata. Tidak. Hal yang sama ketika khotbah pun di gereja saya khususnya, kalau saya sebagai gembala, waktu saya khotbah saya pun mesti tahu dan mendapat apa sih yang Tuhan mau untuk saya sampaikan di jemaat. Sebenarnya gini, dengan saya sekolah teologi, dengan saya baca Alkitab, saya bisa khotbahin apa aja kok kalau saya mau. Bisa, saya bisa, buku-buku juga banyak, saya bisa khotbahin seperti itu. Bukan gak bisa, tapi alangkah baiknya kalau kita bicara bertanya Tuhan, kira-kira yang Tuhan mau sampaikan di gereja itu apa?
Karena ada ayatnya begini saudara di kitab Wahyu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa? Kata roh kepada jemaat. Jadi ada pesan khusus buat jemaat. Nah kalau kita sudah dapat itu, maka waktu dikhotbahkan akan berbeda loh. Karena kita bukan lagi berkhotbah dari apa yang kita tahu semata-mata, tapi kita berdoa dari apa yang Tuhan mau. Amin. Jelas sampai di sini? Ngerti ya? Oke, mari kita melihat sebentar mengenai pengertian profetik. Karena saya nggak bisa menjelaskan kepada ibu, bapak, ibu-ibu di sini khususnya mengenal pelayanan profetik tanpa saya menjelaskan landasannya. Nanti pada bahasanya pada bingung saudara. Apaan gitu. Saya mencoba untuk menyederhanakan untuk ibu-ibu bisa menangkapnya dengan baik. Ya, nah pengertian profetik di sini singkatnya adalah begini. Pikiran dan hati Tuhan untuk kepentingan sorga bagi seseorang. Itu esensinya. Bukan berarti di Alkitab nggak ada, Alkitab semua kan sudah tertulis toh. Tapi artinya di dalam konteks ini adalah pikiran dan hati Tuhan untuk kepentingan sorga buat seseorang di saat tertentu. Itu apa? Saya ulangi nih ibu-ibu. Yang namanya profetik itu adalah mengerti pikiran dan hati Tuhan yang berguna untuk kepentingan sorga bagi seseorang di suatu saat tertentu. Ambil contoh. Ya, ibu-ibu ambil contoh begini. Pernah nggak ada pilihan-pilihan tertentu dalam hidup ibu? Ambil contoh. Saya ini mau dagang atau mau kerja? Bisa kan? Ada memilih begitu? Siapa tahu Anda punya anak begitu. Atau suami. Saya ini mau kerja atau mau dagang nih, mau bisnis. Nah, Anda nggak akan ketemu tuh di Alkitab. Halo? Nggak akan ketemu di Alkitab. Karena Alkitab nggak kasih petunjuk sama saudara. Dagang atau kerja. Nah untuk itu Anda membutuhkan pikiran Tuhan, hati Tuhan buat saudara saat itu. Dan nanti tujuannya adalah untuk kepentingan sorga. Kerja maupun bisnis semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Paham gak nih maksudnya? Jelas ya? Jelas. Jadi tujuannya untuk kepentingan sorga, bukan untuk kepentingan saya. Enggak, misal saya mau beli mobil atau beli motor, enggak ada urusan sama profetik. Enggak ada urusan. Kenapa? Karena itu urusan untuk kepentingan kamu loh. Tapi kalau untuk kepentingan sorga ceritanya lain nih. Paham enggak nih? Sampai di sini paham ya? Jadi kalau kita mengerti ini maka ada hal-hal tertentu dalam hidup saudara dan hidup saya yang dicari di Alkitab nggak ditemukan. Karena itu bukan prinsip-prinsip kehidupan, tapi itu adalah pilihan-pilihan dari kehidupan ini. Nah pilihan-pilihan dari kehidupan ini membutuhkan arahan pimpinan Roh Kudus. Makanya dibilang setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi saudara harus belajar untuk dipimpin Roh. Nah itu sebenarnya sudah berjalan di dalam dimensi profetik. Dimensi kenabian. Sampai sini jelas enggak? Coba lambaikan tangan. Saya berharap begini, ibu-ibu waktu datang di sini belajar begini jangan bilang begini. Aduh saya maunya khotbah yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Nah itu banyak orang yang seperti itu. Oke boleh-boleh saja, tetapi ada hal di mana ketika ibu belajar tentang ini justru ini akan menolong kebutuhanmu. Karena Anda akan bisa menangkap sendiri apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Paham ya? Sampai sini jelas ya? Oke. So, dimensi profetik itu apa aja sih? Kalau ibu-ibu nanya sama saya, Pak dimensi profetik itu apa aja? Dimensi profetik itu salah satunya apa? Mendengar suara Tuhan. Berapa banyak ibu-ibu pernah dengar pendeta kalau khotbah, kita perlu belajar untuk dengar suara Tuhan. Coba ngomongnya begitu. Dengar suara Tuhan, pernah gak? Pernah dengar pendeta ngomong begitu? Nah sebenarnya itu apa? Sebenarnya adalah kita perlu waktu doa, waktu baca Alkitab, waktu berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari, mendengar Tuhan bicara. Banyak orang gak percaya kalau Tuhan masih bicara sampai hari ini. Oh saudara, Tuhan bicara sampai hari ini loh.
Suatu hari, Swan Bowles yang tadi saya sebut, dia lagi ada pertemuan besar, ribuan orang datang. Tiba-tiba dia bisa nyebut nama saya. Ada seseorang bernama Leonardo di tempat ini, dia bilang. Tiba-tiba muncul satu orang yang namanya Leonardo, yang lebih muda, dikasih lihat. Dia bilang, no, saya nggak lihat kamu. Saya lihat nama Leonardo, seorang yang paruh baya, usianya sudah nggak kayak kamu. Dia bilang. Terus dia bilang, ini pendeta. Lalu dia sebut nama istri saya. Udah nggak salah. Saudara. Nah kalau kayak gitu apa kebetulan? Nggak ada lah saudara. Kenapa? Karena memang dia bergerak dengan pikiran dan hati Tuhan yang hari itu saya perlu apa? Tuhan mau sampaikan. Jadi namanya mendengar suara Tuhan karena Tuhan masih berbicara. Ibu-ibu juga pasti akan seperti itu nanti. Kita akan belajar. Dalam pengalaman hidup saya ketika saya melayani baik khotbah maupun waktu saya melayani dalam doa, pelayanan profetik. Sering orang berkata, Bapak tahu dari mana? Khotbah-khotbah yang bersifat profetik adalah khotbah-khotbah yang bisa memberikan penjelasan atau ilustrasi atau esensi yang disampaikan, isi khotbahnya betul-betul diperlukan untuk gereja. Saya ingat saudara, suatu kali saya lagi khotbah di suatu gereja saudara. Ini khotbah minggu loh. Tiba-tiba ada satu pernyataan saya, ya kan meluncur dari mulut saya begitu aja. Entah saya lagi lupa lagi topik apa, tapi pernyataan saya begini. Buat apa pakai dasi tidak berfungsi gitu. Paham? Padahal saya ngomong begitu aja. Selesai nih, habis khotbah nih. Saya ditungguin loh di luar. Ditungguin di luar sama siapa? Sama bapak-bapak pengusaha. Lalu ajak makan siang sama saya. Ya diajak makan siang ya oke. Kita makan siang dengan beberapa pengusaha dan beberapa bapak-bapak. Pertanyaannya begini. Pak, Bapak waktu datang ke sini hari apa? Di luar kota? Saya nggak sebut kotanya lah ya, pokoknya di luar kota nggak enak. Soalnya kejadian ini unik saudara. Takutnya orangnya yang denger ini tahu gitu loh saudara. Lalu dia bilang gini, Bapak datangnya hari apa? Hari Sabtu kemarin, ini kan khotbah hari Minggu. Sabtu sore ya? Iya. Pak Gembala yang jemput? Enggak. Siapa yang jemput? Sopir saya bilang. Oh ya udah ngobrol-ngobrol lagi. Terus dia bilang malam, Bapak dinner sama siapa? Saya kasih tahu sama siapa gitu. Oh sama Pak Gembala ya? Enggak. Bapak belum ketemu nih sama Pak Gembala? Tidak. Tadi pagi bukannya Pak Gembala yang jemput? Bukan, sopir saya bilang gitu. Lah dalam hati saya kan jadi penasaran kenapa dia tanya begini ya? Betul gak saudara? Ini kok pertanyaannya menjurus gitu. So, jadi saya tanya sama mereka di makan siang itu. Kenapa sih Bapak nanya saya begitu? Ada apa? Dia bilang gini, maaf Pak ya. Sebab omongan Bapak tadi khotbah itulah yang 100% diucapkan sama gembala saya waktu meeting sama kita. Apa tuh? Buat apa pakai dasi kalau tidak berfungsi gitu. Karena Pak Gembala lagi menegaskan buat apa pelayanan cuman pakai dasi tapi kok nggak berfungsi gitu loh. Jadi istilahnya lagi mau mengoreksi lah gitu ya. Rupanya ada yang tersinggung tuh waktu Gembala ngomong begitu. Jadi dia pikir saya khotbah titip pesan dari pendeta. Paham gak nih? Enggak, saya bilang saya enggak belum om boro-boro ini makan siang aja yang jemput saya bilang gitu. Oh gitu? Iya. Lalu apa yang saya bilang? Kalau kamu tahu begitu, kamu mesti dengar. Itu ada Roh Kudus bicara. Langsung mereka diam. Saya bilang kalau begitu kamu mesti dengar ini Roh Kudus. Saya nggak dengar loh dari gembala mau ngomong apapun. Tapi ini Roh Kudus bicara. Nah itu yang namanya pelayanan profetik.
Kadang-kadang orang merasa tersinggung ketika kita ngomong sesuatu kena orang itu. Contoh lagi ya, mau dengar ke contoh-contoh ya. Kalau profetik ini perlu ada contoh-contoh. Saudara. Suatu hari saya lagi khotbah di gereja saya, Saya khotbah, ya khotbah biasa lah, kan gitu kan ya. Nggak ada maksud-maksud apa. Tahu-tahu ada seorang ibu telepon ke sekretaris saya. Ibu ini bukan jemaat, cuman baru datang beberapa kali lah. Jadi saya nggak terlalu kenal sebenarnya gitu. Pernah ngobrol ya, pernah lah saya kalau habis ibadah, oh ibu baru ya berapa kali gitu tong ya. Ngobrol 2-3 kali lah. Belum menjadi jemaat. Rupanya dia telepon ke sekretaris saya. Dia bilang begini, itu Pak Leonardo kenapa khotbahnya nyindir saya gitu. Oh masa ya? Iya itu dari awal tuh sampai akhir nyindir saya terus katanya gitu. Lalu sekretaris saya nanya dong, emang terakhir ibu ngobrol apa sama si bapak katanya gitu. Jarang sih saya ngobrol sama dia tuh begitu saudara. Lalu sekretaris saya laporan ke saya, ya ampun tahu juga enggak persoalannya saya bilang gitu. Kalau profetik, Anda bergerak secara profetik, waktu menasehati anakmu bisa jadi itu Tuhan ngomong tuh. Makanya kalau orang ngerti profetik, apa yang terjadi? Ketika kita dengar seorang hamba Tuhan ngomong, bisa-bisa itu pesan Tuhan buat kita. Halo? Dan ketika Anda berdoa untuk anakmu, Anda bicara sama anakmu, bisa-bisa Tuhan pakai mulutmu untuk bicara buat anakmu. Nah kalau kita ngerti ini, maka dimensi yang dari Tuhan secara profetik itu sangat kita perlukan. Coba saya mau tanya, kalau kayak begini, ibu-ibu merasa perlu nggak profetik? Sangat perlu. Nah kalau ibu-ibu ngerti ini dan ibu-ibu mempraktekkan, percaya sama saya. Persoalan, masalah, apapun yang Anda hadapi, Tuhan akan memberikan arahan kepadamu. Mau dengerin khotbah pas untuk masalah saudara atau enggak, itu bukan urusan. Yang penting kita nangkep firman, betul enggak? Tapi kalau kita berjalan dalam profetik, maka bisa jadi Tuhan memberi tahu dalam masalahmu apa yang Anda harus lakukan. Namanya mendengar suara Tuhan. Sampai di sini jelas? Selain mendengar suara Tuhan, profetik itu dimensinya apa sih? Salah satu dimensinya adalah nubuatan. Nubuatan bukan satu-satunya, tapi merupakan salah satu. Bahwa itu ada dalam dimensi nubuatan. Bisa terjadi. Begitu. Nah kalau Anda yang belum pernah, Pak saya belum pernah menyampaikan pelayanan nubuatan, ya jangan coba dulu, tapi berdoa aja. Ya nanti ya, kalau saya habis selesai khotbah saya akan ajak ibu-ibu belajar bagaimana berdoa secara profetik. Nanti kalau Anda akan kaget sendiri loh. Saya banyak, bukan banyak sih, beberapa kali saya melatih di gereja saya dan di beberapa gereja. Mereka bilang, kok bisa ya Pak ya? Ya bisa. Tapi karena kita nggak pernah latihan dan kita takut gitu ya, makanya kita nggak pernah bisa dengar suara Tuhan. Nanti kalau doa, kalau udah profetik, itu nggak bisa berhenti loh. Nggak bisa berhenti. Kemarin ini 2 minggu yang lalu saya baru kumpulin pendoa kami. Lalu saya mengajarkan mereka bagaimana berdoa. Harusnya kalau kamu mau berdoa jangan pakai daftar belanja gitu. Kan banyak tuh pendoa-pendoa doanya daftar belanja. Itu aja yang dipakai kayak ada catatan gitu. Saya nggak bilang itu salah loh ya, bukan. Silakan mau berdoa begitu. Tapi doakan itu bagian terakhir. Setelah Anda tahu apa yang Tuhan mau itu baru kita angkat doa. Poin 1, poin 2, poin 3. Jangan awal-awal udah ke sana. Sampai di sini paham jelas. Nanti doanya akan asik. Apalagi saudara, selain nubuatan ada hikmat. Tuhan akan memberikan Anda hikmat. Kan Alkitab bilang begini, dalam Amsal pasal 1, hikmat itu ada di jalan-jalan. Bersuara nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di atas-atas tembok. Artinya apa? Hikmat Tuhan itu tersedia di mana-mana. Tapi yang mana hikmat itu buat saudara? Anda butuh tuntunan dari Roh Kudus. Halo? Betul enggak? Yang mana yang diperlukan? Itu dia.
Jadi lewat profetik, bisa nggak doa-doa profetik? Pasti bisa. Bisa nggak lagu profetik? Ayo. Nyanyi lagu-lagu profetik bisa nggak? Sangat bisa. Ketika dia membuat syair lagunya adalah atas inspirasi dari Roh Kudus. Maka waktu kita nyanyikan lagu itu, ada dimensi kekuatan urapan profetik di situ. Makanya ketika kita nyanyikan lagu itu, entah kenapa lagu itu bisa membangkitkan spirit kita. Kenapa? Karena itu lagu syairnya ditulis waktu dia mendapatkan pesan dari Tuhan. Tarian bisa profetik gak? Sangat bisa. Waktu dia menari, dia mendapat arahan dari Holy Spirit, dari Roh Kudus, bagaimana dia membuat satu gerakan. Bisa enggak? Bisa. Nyanyi juga bisa, bisa. Makanya kenapa disebut ada lagu baru di dalam Alkitab. Hal-hal yang menyebut the new song adalah lagu-lagu yang tidak diciptakan dari akal kita sendiri. Dari keterampilan kita sendiri, tapi dari inspirasi Roh Kudus. Sejauh ini oke? Sejauh ini jelas? Jadi kalau kita ngerti profetik, ini sangat baik. Nah pertanyaannya adalah berikutnya. Next, ada di slide saya. Kenapa dimensi profetik penting buat ibu kita semua? Kenapa itu penting? Why is it very important? Kenapa sangat penting? Karena ini akan menolong saudara, ada ya? Mana slide-nya? Silakan. Oke. Karena akan menolong saudara manfaat dari pelayanan profetik ini berada tepat di pusat kehendak, rencana, waktu dan tujuan Tuhan. Jadi ketika Anda bergerak secara profetik, maka Anda tahu kehendak Tuhan itu apa. Yang Tuhan mau buat saudara itu apa. Sehingga tidak salah bertindak di dalam waktu, dalam rencana Tuhan dan tujuan Tuhan buat saudara. Enggak salah bertindak, enggak salah milih, waktunya juga bisa pas, seperti itu. Siapa yang merancang waktu? Tuhan. Betul enggak? Tuhan. Jadi jangan heran ketika Anda mendengar Tuhan bicara, misalnya ada beberapa pengusaha, dia itu dapat sesuatu dari Tuhan di 2019. Di 2019 dia dapat arahan dari Tuhan, dia bilang jual, asetmu kamu jual, toko-tokomu kamu jual. Orang pada bingung, lu gila ya ngapain lu jualin? Nggak tahu pokoknya gue diarahin Tuhan gue jual aja, jual itu. Dia pegang duit. 2020 pandemi. Kok bisa? Ya Tuhan memberi arahan pada dia. Betul atau enggak? Jadi waktunya kita nggak pernah tahu, Tuhan yang tahu. Contoh di Alkitab. Petrus nangkap ikan sehari-hari, semalam-malaman dapat ikan nggak? Enggak. Besok pagi Tuhan khotbah, Tuhan ngajar. Lalu Tuhan bilang kepada Petrus dan teman-temannya, tolakkan perahu ke tempat yang dalam, tebar jala, tangkap ikan. Apa yang mereka katakan? Waktunya nggak tepat, karena sepanjang malam kami tangkap ikan nggak ada kok. Apalagi ini pagi-pagi, mana mungkin tangkap ikan, betul nggak? Tapi oleh karena engkau menyuruhnya, karena ada suaramu yang ada di telingaku ini aku dengar, aku lempar. Apa yang terjadi? Ikannya luar biasa. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, kalau Tuhan sudah arahan, Tuhan sudah bicara, dia pasti menyediakan. Dia pasti buka jalan. Amin. Jadi tujuannya adalah mencegah saudara untuk bertindak salah, milih yang salah, atau melihat hal-hal yang kelihatannya baik, tapi nggak merupakan rencana Tuhan. Jadi Anda betul-betul ada di pusat kehendak Tuhan. Sangat penting buat ibu-ibu semua, kita semua anak Tuhan berada di pusat kehendak Tuhan. Betul atau enggak? Ya dong, kita maunya berjalan. Makanya Tuhan berkata kepada Joshua apa? Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Supaya engkau ada tepat di tengah langkah-langkahmu sama Tuhan. Jadi jangan heran nanti kalau Anda berdoa secara profetik, terbiasa berdoa, melatih diri berdoa secara profetik. Anda akan tahu loh arahan Tuhan buat ibu-ibu apa. Di periode ini, di waktu ini Tuhan maunya apa. Mungkin ibu-ibu berkata, aduh kok kayaknya belum tentu saya bisa. Kalau nggak pernah latihan, nggak pernah kita melatih diri, seperti itu memang susah. Betul nggak? Iya kan? Olahraga aja juga kalau senam, ibu-ibu kan suka ikut senam pasti. Ibu-ibu kalau yang awal-awal bikin senam kan, ikut senam kan itu
itu otot itu udah kayak apa itu awal-awalnya, betul apa enggak? Tapi kalau udah terbiasa ya biasa kan ya. Sampai sini paham ya? Jelas ya? Jadi dimensi profetik itu kenapa penting? Karena kita mendapatkan bimbingan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan buat kita. Kita ada di pusat kehendak Tuhan. Clear? Jelas? Ya? Coba yang jelas lambaikan tangan, saya pengen tahu ibu-ibu. Karena saya coba untuk membuat Anda bisa lebih mudah untuk ditangkap. Ya, tentu kalau saya ngomong bicara sama hamba-hamba Tuhan ceritanya lain lagi. Ya. Nah saudara, mari kita melihat berikutnya. Siapa saja yang bisa bergerak atau terlibat dalam pelayanan profetik? Apakah pendeta doang? No. Apakah gembala doang? No. Mari kita lihat ayatnya 1 Korintus 14 ayat 31. Coba ibu-ibu akan lihat ayat ini sudah. 1 Korintus 14 ayat 31. Alkitab bilang apa? Sebab kamu semua. Siapa kamu semua kata Paulus? Iya jemaat. Coba bilang jemaat. Coba bilang saudara-saudara. Itu kamu loh, coba bilang gitu. Saya ulang ya. Sebab kamu semua. Jadi Paulus lagi ngomong kamu semua. Jemaat kamu semua. Boleh bernubuat. Boleh, bukannya nggak boleh. Boleh bernubuat. Boleh bergerak secara profetik. Karena salah satu dimensi profetik adalah bernubuat. Ya, ya kan? Gitu. Kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Jangan bareng-barengan gitu kalau lagi mau bernubuat bisa rame itu. Seorang demi seorang. Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Lupanya lewat nubuatan, lewat profetik orang bisa belajar dan bisa dapat kekuatan. Halo? Paham sampai di sini? Jadi semua, coba bilang semua. Terus bilang gini, termasuk saya. Wow. Anda percaya gak sekarang saya tanya? Percaya gak? Ada ayatnya. Jangan bilang, ini mah pendeta doang. No, termasuk saudara. Beberapa orang di gereja saya mulai belajar yang muda-muda ya. Kalau yang lebih senior udah biasa mereka. Tapi yang muda-muda mulai bergerak secara profetik. Belajar berdoa, termasuk mendoakan pastornya secara profetik. Latihan, perlu. 1 Korintus 14 ayat 1, mari kita lihat. Ayat yang kedua, saya kasih 2 ayat aja. Untuk menjelaskan siapa yang bisa bergerak secara profetik atau terlibat dalam pelayanan profetik. Kejarlah kasih itu katanya. Dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Terutama karunia untuk apa? Bernubuat, terutama profetik. Kenapa Paulus bilang ada kata terutama? Karena dari ayat yang di atas tadi, ketika Anda bernubuat, orang bisa belajar dan memperoleh kekuatan. Sampai sini jelas? Persoalannya adalah apakah saudara mau nggak punya kerinduan? Memang Tuhan mau pakai semua orang kan gitu ya. Kamu semua boleh bernubuat. Tapi di dalam ayat 1 tadi ada nggak kerinduan mau bergerak di situ? Lah kalau nggak ada kerinduan ya nggak bisa dong. Saya percaya kalau ibu-ibu kalau ditanya mau langsing nggak? Hah? Mau langsing apa mau langsung? Mau langsing. Semua orang mau langsing, tapi bagaimana Anda mengaplikasikan bisa sampai langsing? Harus punya keinginan dong. Betul nggak? Banyak orang mau langsing tapi makannya kuat gitu ya. Haleluya. Ya mana bisa langsing, yang ada langsung. Kan begitu. Nah sama halnya, mau sehat gak? Mau, semua orang juga mau sehat. Tapi ada gak keinginan untuk sehat? Wong makanannya aja kelihatan kagak sehat semua, betul gak? Bagaimana bisa mau sehat? Hal yang sama, semua orang bisa bernubuat. Yes, tapi ada gak keinginan untuk bernubuat? Kalau enggak ya gak bisa. Betul. Akan ada pelajaran yang akan lebih dalam buat ibu-ibu nantinya. Tapi yang pasti satu saya kasih satu hal ya. Apapun yang Anda dengar dari Tuhan harus basisnya Alkitab. Harus diujinya di Alkitab.
Sebab kalau saya nggak kasih warning ini dari awal, nanti semua bisa jadi kayak klinik, tahu klinik enggak? Apa-apa dengar Tuhan ngomong, apa-apa dengar Tuhan ngomong, wah bisa bahaya itu. Tuhan ngomong seperti apa? Harus ada basic Alkitabnya, harus jelas. Semua ujian dasarnya adalah di Alkitab. Alkitab bilang apa? Gitu. Ya, jelas ya. Jangan sampai nanti hari ini saya mau belanja baju merah apa baju biru, saya tanya Tuhan dulu, nggak ada urusan itu. Saya mau beli tas merah apa tas biru, terserah yang milih, nggak usah nanya Tuhan yang begitu mah. Paham nggak? Karena ada kepentingan surga, di situ nggak ada urusan kepentingan surga, itu kepentingan gayamu kan begitu. Nggak ada urusan. Keinginan kita. Ya, jadi perlu sekali kita ngerti landasannya di firman. Karena kenapa? Dukun juga bisa. Betul? Ngomong sesuatu yang kelihatannya wah kayaknya bagus, tapi dasarnya apa gitu. Sampai sini jelas? Clear? Coba-coba yang jelas lambaikan tangan. Oke. Mau bergerak secara profetik enggak? Itu dia. Nah itu butuh latihan, perlu arahan gitu ya. Jadi basisnya kenapa? Kalau Anda mau profetik, Anda mesti mengerti Alkitab. Banyak belajar firman. Banyak baca dan renungkan firman. Kalau enggak nanti bisa enggak akan matang, profetiknya itu enggak akan baik, enggak akan membangun. Kalau kita kan mau membangun, betul? Doa-doa kita juga bukan doa-doa yang asal kita bilang, oh yang penting kesannya, oh dia dengar suara Tuhan loh. Suara Tuhan yang mana, dasarnya yang mana gitu. Paham? Ya. Sampai sini jelas? Clear ya? Oke, baik. Nah, sekarang saya akan masuk kepada bagian yang berikutnya. Bagian yang kedua adalah pelayanan apostolik. Paling tidak dasar saya sudah berikan profetik. Karena kan di sini temanya kan begitu kan, mengenal pelayanan profetik apostolik. Jadi saya mesti jelasin ini apostolik. Lain kalau cuma hanya profetik, saya akan jelaskan profetik saja. Nah, karena ini ada pelayanan apostolik. Apostolik itu dalam bahasa apostol atau apostle dalam bahasa Inggris, maka dalam apostolik. Tapi sebenarnya supaya gampang, kerasulan. Rasul. Kerasulan, jangan bilang kerasukan, itu beda. Kerasulan. Nah, Anda mesti ngerti kenapa? Karena ada nabi, ada rasul. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, kan begitu. Perjanjian baru semua ditulis oleh para rasul. Perjanjian lama ditulis oleh para nabi, gitu ya. Nah, kalau kita punya dimensi keduanya, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan tulis di Alkitab. Akan lebih mudah kita bisa memahaminya. Ya, paham? Dan kita bisa mendapatkan apa yang tersirat dari huruf-huruf itu. Kadang-kadang saudara kita baca Alkitab yang sama puluhan tahun yang lalu sampai sekarang gak ada bedanya. Betul? Tapi setiap kali kita baca, Roh Kudus bisa memberikan pencerahan kepada saudara. Bisa mengerti apa sih esensi yang ditulis oleh para rasul sebenarnya. Apa sih esensi yang ditulis oleh para nabi sebenarnya. Dan setiap kata, setiap tulisan kita bisa mendapat dimensi yang lebih dalam dari situ. Ada ayat Alkitab bilang begini, di dalam terangmu aku melihat terang. Di dalam terangmu aku melihat terang. Jadi kalau mau melihat terang harus ada terang Roh Kudus. Kalau kita mau membaca Alkitab untuk melihat terang dari Alkitab dengan jelas, kita butuh pencerahan dari Roh Kudus. Sejauh ini oke ya. Baik, mari kita lihat saudara, pelayanan apostolik itu pelayanan apa? Ini sangat penting di gereja. Tapi kadang-kadang saudara nggak terlalu diperhatikan. Mungkin karena nggak sadar bahwa ini penting. Pelayanan apostolik. Nah sebelumnya ini kayaknya ada nih satu lagi slide sebelum ini. Tolong dong slide sebelum ini apa? Ya ini dulu. Oke, jadi pelayanan apostolik itu sebenarnya adalah kalau atau kerasulan adalah menyingkapkan Kristus dan menjadikan Kristus itu nyata. Maksudnya apa? Begini. Pelayanan penginjil, saya perlu agak perlahan di sini. Pelayanan penginjil, pernah dengar dong kalau penginjil khotbah, terutama yang di lapangan-lapangan gitu. Pelayanan penginjil begini, perhatikan ibu-ibu. Membawa orang untuk mempertemukannya kepada Kristus. Ya.
dia untuk dibawa kepada Kristus. Itu penginjilan. Membuat orang dibawa kepada Kristus. Sehingga tahu dan akhirnya bertobat. Ngerti ya? Jadi penginjil itu berperan membawa orang kepada Kristus. Kalau kerasulan beda. Orang percaya yang sudah terima Yesus, itu bagaimana membuat Yesus yang ada dalam diri mereka itu bisa kelihatan. Paham gak nih? Sehingga Kristus yang dalam dirinya itu bisa kelihatan. Maksudnya kelihatan apa? Dari hidupnya. Jadi pelayanan kerasulan adalah pelayanan yang membangun orang supaya Kristus bisa nyata. Jadi Kristus itu di dalamnya bisa keluar dan bisa nyata. Paulus kalau melayani seperti itu. Dia bilang aku tidak peduli. Kamu ngapain, tapi satu hal yang aku mau tahu. Kristus yang aku beritakan bagaimana. Itu ada dalam 1 Korintus 2. Jadi Anda sebagai anak Tuhan. Sebelum saya lanjutin. Coba saya mau tanya ibu-ibu. Panggilan tertinggi orang Kristen itu ngapain? Banyak orang berpikir panggilan tertinggi anak Tuhan, orang Kristen adalah melayani Tuhan. Saya ulangi, ada orang Kristen berpikir panggilan tertinggi orang Kristen adalah melayani Tuhan. Enggak, panggilan tertinggi anak Tuhan bukan melayani Tuhan. Bukan berarti melayani Tuhan enggak penting, bukan itu yang saya maksud. Tapi panggilan tertinggi setiap orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena nanti waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang dia mau tahu adalah apakah Kristus yang selama ini diberitakan kepadamu betul-betul terlihat atau enggak. Karena keserupaan Kristus itu penting. Makanya dalam Roma pasal yang ke-8, di sana dikatakan ayat 29 bahwa setiap orang yang dipilihnya dari awal adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Jadi saudara datang ke gereja bukan cuma beribadah, bukan cuma melayani, no. Walaupun beribadah dan melayani penting, tapi bagaimana hidup Bapak, hidup ibu-ibu, dan ada 2 orang, 3 orang termasuk saya bapaknya. Bagaimana Bapak Ibu menjalani kehidupan menjadikan Kristus nyata. Siapa yang suka bikin kue? Kue kering, ada nggak? Ibu-ibu yang suka bikin kue kering? 1, siapa lagi? 2, oke. Cici saya almarhum, tuh paling suka bikin kue kering. Tuh ya udah diratain ya, terus dia bawa cetakan tuh. Bintang misalnya, dicetak. Tek, bintang yang udah terbentuk dipisah. Bintang. Kan sisanya itu kan ada bolong-bolong dong bekas bintang. Terus dia apain? Ditarik ulang lagi, gitu kan ya? Bener ya Bu? Sampai ya sisa udah gak bisa lagi ya kan. Kristus itu mau mencetak saudara. Cetakan Kristus harus ada dalam diri saudara. Supaya yang gak sesuai cetakan dibuang, paham gak nih? Jelas? Jadi Kristus itu seperti sebuah cetakan. Nah ketika kita ketemu Tuhan, pelayanan penginjilan membawa kita ketemu Tuhan. Lalu Kristus yang sudah ada dalam diri kita, bagaimana cetakannya ini keluar? Orang bisa lihat Kristus dalam hidup kita. Makanya Paulus bilang, engkau adalah suratan Kristus, betul gak? Yang dibaca oleh semua orang. Nah pertanyaannya, yang orang lihat Kristus atau diri kita nih? Coba yang paham lambaikan tangan. Cetakan Tuhan mau membuang bagian saudara yang enggak perlu dalam hidup kita. Nah ini pelayanan rasul. Kalau pelayanan profetik adalah kita ngerti pikiran dan hati Tuhan untuk seseorang itu apa. Tapi pelayanan rasul adalah bagaimana Kristus yang engkau sudah percayai dalam hidupmu itu bisa dinyatakan keluar. Orang bisa lihat Tuhan. Betul? Coba saya tanya lagi ibu-ibu. Beda enggak antara bersaksi dengan saksi? Ayo. Hah? Yang bilang beda angkat tangan. Beda apa enggak? Bedanya di mana? Bersaksi adalah kita ngomong ya. Memberi kesaksian ya. Itu bersaksi. Kalau saksi? Orangnya toh. Orangnya yang ada di tempat kejadian. Betul gak? Itu saksi mata. Betul ya? Sekarang saya tanya. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang apa? Apabila
Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Dia tidak bilang kamu akan bersaksi. Tapi kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi itu orangnya. Nah, orang itu waktu lihat saudara, dia lihat Yesus atau dia lihat yang lain? Kenapa Yesus nanya sama murid-muridnya? Menurut kata orang, siapa aku? Pernah baca di Matius 16? Menurut kata orang, siapa aku ini? Murid-murid bilang, oh kayak Yohanes Pembaptis, nabi ini, nabi itu, nabi itu. Padahal kan jelas jawabannya. Betul? Lalu Tuhan bilang, sekarang menurut kamu siapa aku? Petrus yang jawab atas dasar pewahyuan, atas dasar penjelasan, inspirasi dari Tuhan, dari Roh Kudus. Dia bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Betul gak begitu dia bilang? Pertanyaannya, kenapa Yesus mesti nanya begitu? Kenapa Yesus harus tanya siapa aku? Kayaknya seolah-olah dia ini gak dikenal gitu ya. Kayak apa ya, punya masalah dengan harga diri gitu. Emang siapa aku ini? Gitu kan, banyak orang kan gitu. Kalau harga dirinya kurang tuh suka nanya tuh, emang lu pikir gua gitu ya? Dia nanya itu kenapa? Supaya orang kalau lihat kamu murid-murid, dia lihat aku bener enggak? Makanya dia tanya kalau menurut kamu aku ini siapa? Dengan kamu mengenal aku, maka kamu akan merepresentasikan aku, kira-kira begitu. Sehingga orang lihat kamu, orang lihat aku. Sampai sini jelas gak? Sekarang saya tanya, kapan orang Kristen disebut Kristen pertama kali? Di Alkitab. Di Antioquia. Di Antioquia, pengikut Kristus pertama kali disebut Kristen. Kenapa mereka sebut Kristen? Mesti tahu saudara. Karena mereka melihat ada Kristus dalam hidup mereka. Mereka melihat kehidupan Kristus ada pada mereka. Kristus kelihatan dalam hidup mereka, maka disebut Kristus kecil. Karena mereka ada di dalam hidup mereka masing-masing. Maka mereka disebut Kristen. Kenapa mereka bisa memperlihatkan Kristus? Karena para rasul pada waktu itu bekerja luar biasa. Sampai sini jelas ibu-ibu? Jadi ibu datang ke gereja bukan cuma dengar khotbah, bukan cuma pelayanan, bukan cuma memuji Tuhan, tapi memastikan bahwa setiap khotbah, setiap pelayanan, setiap nasihat, kalau apostolik adalah membuat Kristus dalam hidup kita nyata. Bagian yang gak akan membuat cetakan Tuhan keluar, itu harus dibuang. Makanya akan ada pengeratan, ada yang namanya koreksi, ada yang namanya pendisiplinan. Itu apostolik. Nah, nggak banyak orang suka yang begitu. Halo? Ngerti? Ibu-ibu ngerti nggak? Tahu nggak? Nggak usah ngomong orang lain. Anak kita aja kalau dinasehatin, apa yang salah dalam hidupnya bisa ngomel loh. Ah, mami katanya. Mami zaman kapan kan gitu ya? Padahal kita juga dulu waktu masih muda begitu kan ya sama mama kita ya. Halah mami, papi gitu ya. Kenapa? Karena ada bagian kita yang mau dibuang. Alkitab pakai istilah sunat. Namanya sunat hati. Ada bagian yang harus dibuang. Nah, itu pekerjaan pelayanan dimensi apostolik. Lewat khotbah, lewat kehidupan itu melakukan satu pengeratan. Sejauh ini oke? Sejauh ini jelas ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Jadi kalau Anda ngerti ini, kita bukan cuma diayomi, digembalakan saja. Walaupun itu perlu dan penting, digembalakan. Tapi bagaimana saudara bukan cuma digembalakan, tapi didewasakan. Haleluya. Siapa yang setuju sama saya? Bahwa setiap orang Kristen perlu dinasehatin dan bahkan perlu dikoreksi. Coba tanya sebelah saudara ini, bener nih. Saya tanya lagi Berapa banyak di antara saudara yang yakin sebagai orang Kristen perlu dinasehatin bahkan dikoreksi? Udah mulai sedikit nih angkat tangan. Bener enggak? Realitasnya boro-boro dikoreksi, dinasehatin aja bisa marah-marah.
Makanya kenapa gereja boleh besar, jemaat boleh banyak, tapi belum tentu dewasa. Kenapa? Karena ketika mulai dinasehatin saja sudah bergejolak. Sensi, tahu sensi? Tahu sensi? Namanya peka, tahu peka? Harusnya kita itu peka sama Roh Kudus. Ini peka sama omongan orang tuh kan. Harusnya kita pekanya sama Roh Kudus dong. Bukan sama omongan orang, kita balik-balik. Di zaman pandemi, saya ngomong apa adanya ya. Itu jemaat itu berpindah dari satu gereja ke gereja lain. A pindah ke B, B pindah ke C, C pindah ke D, D pindah ke A gitu. Itu muter. Kenapa? Cari gereja yang paling aman untuk tidak dinasehati itu. Coba saya mau tanya ibu-ibu. Tanya aja nih, tanya. Saya sampai jam berapa ya? Kayaknya udah mau habis ya waktunya. Atau udah habis ya? Udah habis ya? Wah, gak berasa juga ya. Oke, kalau gitu saya lanjut aja. Secara cepat ya, karena waktu ya. Apostolik itu mencakup hal apa aja sih? Tadi kita sudah ada. Apostolik mencakup apa aja? Saya bacakan sambil saya jelasin, setelah ini kita akan berdoa. Nanti saya akan ajak saudara untuk berlatih pelayanan berdoa secara profetik. Yang pertama menyingkapkan Kristus. Maksudnya menyingkapkan Kristus adalah membuat orang ngerti rahasia Kristus dalam hidupnya apa. Sebab ada ayatnya yang berkata bahwa hidup saudara, hidup saya tersembunyi di dalam Kristus. Tersembunyi, Kolose bilang begitu. Hidup saudara, hidup saya tersembunyi dalam Kristus. Makin Kristus diungkapkan, makin Kristus dijelaskan, makin jelas, maka hidup kita akan makin keluar, kelihatan. Maka itu gereja harus berpusat pada Kristus, bukan pada yang lain. Bukan pada berkat, bukan pada jalan keluar. No, Kristus sebagai pusatnya. Christ center. Harus menyingkapkan Kristus. Yang kedua mendewasakan. Tadi, nggak mungkin saudara bisa didewasakan kalau tidak dibentuk. Oke, tadi yang saya mau ngomong tadi sebelum selesai, gini, saya mau tanya sama ibu-ibu. Mana yang paling memungkinkan jemaat untuk ditegur, dinasehati? Semakin besar gereja atau semakin kecil gereja? Ayo, saya mau tanya. Semakin kecil atau semakin besar? Sebenarnya semakin besar juga bisa. Asal ada bagian-bagian tim dalam komselnya melakukan peran yang baik. Kalau enggak berantakan. Kenapa orang suka datang, pergi tanpa diketahui? Kalau di gereja besar kelebihannya duduk paling belakang, paling terakhir datang, paling pertama pulang. Betul nggak begitu? Sehingga kita juga nggak tahu kalau dihadir, yang disebut penampakan. Saya nggak bilang bahwa gereja kecil lebih baik, enggak. Saya nggak bilang begitu. Tapi semakin kelompoknya bisa dibentuk, dibangun dan bisa saling menasehati, menegur, membangun, baru bisa didewasakan. Kalau enggak bisa. Yesus nanti datang kedua kali mencari mempelai perempuan yang sudah dewasa. Bukan anak-anak. Enggak pernah saya lihat pemberkatan nikah, suaminya udah usia 30-an, perempuannya baru umur 10. Enggak ada begitu. Ayo betul enggak? Seumur minimal, betul ya? Atau perbedaan selisih enggak banyak. Nah, orang Kristen enggak sadar, kalau gereja enggak sadar bahwa pelayanan apostolik adalah pelayanan yang mendewasakan. Enggak mudah saya tahu, menggembalakan gereja dengan dimensi apostolik tidak gampang. Karena enggak semua orang mau. Oke, next tadi, lanjut. Pengutusan, pelayanan apostolik termasuk mengutus, menaruh orang di daerah-daerah tertentu untuk pelayanan. Jawatan rasul masuk di sana, impartasi artinya saling mendoakan, membagikan
kebenaran firman diimpartasi terus. Penanaman gereja atau jemaat itu termasuk dalam pelayanannya seperti rasul bergerak kemana-mana. Gereja yang berpemerintahan adalah gereja yang punya otoritas. Gereja yang bukan gak punya otoritas, gereja yang punya otoritas, berpemerintahan. Kalau gereja mula-mula ada gereja yang berotoritas. Mereka waktu diancam mereka bilang apa? Berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Walaupun di tengah-tengah penderitaan. Dan yang berikutnya yang ke-8 adalah fathering, pembapaan. Jadi yang namanya apostolik pasti ada kaitannya dengan fathering, pembapaan. Anak dan bapak. Ini bukan cuma sekedar anak dan bapak slogan, tidak. Tapi bagaimana membapai mereka. Dan itu sebabnya itu adalah apostolik. Paling tidak, bapak ibu-ibu yang dikasihi Tuhan ngerti dasarnya. Sejauh ini oke? Jadi tujuannya kenapa saya jelasin ini? Supaya ibu-ibu ya kalau ada di gereja ini. Kalau dinasehatin, ditegur, ya dikoreksi, paling tidak nggak sensi gitu. Coba bilang saudara-saudara, ngerti nggak kamu maksudnya? Coba bilang gitu. Kan sekarang gitu. Kalau ditegur nasihatin ada sensi dia nggak ke gereja lagi deh. Tahu-tahu muncul di gereja lain, kan begitu. Alasannya kok nggak ke gereja online gitu ngomongnya. Apaan online? Nggak datang lagi. Saya tersinggung tuh. Gitu. Jangankan dinasehatin secara pribadi, khotbah aja orang dengar bisa tersinggung. Ya kan tadi saya bilang, kenapa tuh Pak Leo khotbahin saya dari awal sampai akhir? Emangnya saya tahu dia? Ya nggak tahu saya, kan begitu. Jadi gini, persoalannya adalah kita nggak akan pernah bisa dewasa sepanjang kita nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau ada ayatnya yang bilang bahwa seberapa banyak orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Kata anak itu adalah anak yang dewasa. Tuhan memimpin saudara, memimpin saya dengan satu maksud mendewasakan saudara. Tidak ada pernah seorang pemimpin di gereja yang mau merusak kehidupan jemaatnya. Pasti mau mendewasakan. Yang perlu ditegur, ditegur. Yang perlu dinasehatin, nasehatin. Yang perlu ditolong. Pasti begitu. Tapi kebanyakan kita maunya apa? Dimengerti, ditolong, diberkati, haleluya. Tapi giliran mulai dibangun, dibentuk, bukan bagian saya gitu. No, kita perlu dibangun. Cetakan tidak akan terjadi kalau kita tidak dibentuk. Amen? Puji Tuhan, haleluya. Nah, masih ada waktu ya? Ada bagian? Kenapa? Oh, ini yang doa profetik ya? Oke, nah dalam doa profetik, saya akan ajak ibu-ibu belajar sesuatu. Anda siap gak? Saya akan minta ibu-ibu cari seseorang, teman di sini, yang ibu gak kenal. Kalau yang udah kenal mah tahu. Gua tahu lu tahu gue gitu loh. Cari yang Anda belum kenal. Ngerti, paham nih? Ibu A cari jangan B yang merupakan teman mainnya. Ya elah, jangan cari A ke C atau Z yang gak kenal. Belum terlalu kenal, kalau perlu kenalan dulu namanya aja cukup. Oke? Lalu ibu-ibu berdoa, saling berdoa. Now, sampai di sini paham gak nih instruksinya? Jelas ya? Oke. Nah sekarang setelah ketemu, dapetin, kenalan nama, belajar berdoa begini. Satu, berdoa untuk umum aja dulu. Doa aja. Apa yang ibu mau doain, misalnya A berdoa aja. Apa aja berdoa. Mungkin doa-doa itu tangkap isi hati Tuhan itu apa sih? Anda mau berdoa apa? Silakan. Jangan ingat nomor 1 harus begini. Enggak usah, jangan ingat-ingat gitu. Ini namanya latihan. Oke? Lalu A setelah berdoa untuk secara umum, belajar berdoa untuk B temannya. Apa kira-kira yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan dia? Yang perlu didoain apa buat dia? Paham gak? Anda gak usah nanya, kamu lagi ada masalah apa? Itu mah gak perlu. Gak usah, doain aja. Misal, saya berdoa si A misalnya. Tiba-tiba saya bisa berdoa begini, Tuhan terima kasih Tuhan, aku berdoa. Apapun yang menjadi masalah dalam rumah tangganya, apapun yang masalahnya dalam kehidupan dia di keluarga, aku percaya Tuhan kau. Nah, jangan cari-cari tahu gitu. Apa aja, mungkin dalam kesehatannya, mungkin dalam keluarganya, apa saja. Doa. Nanti setelah doa selesai, sebelum B yang berdoa nanya, tadi waktu saya doa gimana?
Si B kalau bilang, iya ada sih, tapi kalau bilang enggak ya enggak apa-apa, enggak usah takut. Karena belajar. Kalau Anda bilang, iya luar biasa ya kamu bisa berdoa begitu buat saya. Sih, maka yang A waktu berdoa mendapat kekuatan. Setelah itu B giliran berdoa yang sama. Jelas nggak? Coba-coba yang jelas lambaikan tangan. Mesti ngerti, saya ulang ya. Cari dulu seorang ibu yang lain yang Anda tidak terlalu kenal. Ya, tanya namanya, udah dapat namanya, udah selesai. Jangan nanya yang macam-macam, udah pokoknya tahu selesai. Jangan tinggalnya di mana lah, anaknya berapa lah, jangan nggak usah tanya. Nggak usah tanya. Setelah itu baru siapa dulu yang doa, tinggal pilih aja. Kamu doa dulu, doa lah. Doa secara umum, Tuhan maunya apa sih kita berdoa hari ini? Mungkin berdoa Tuhan taruh buat Anda berdoa untuk bangsa, silakan. Mungkin Tuhan lagi taruh dalam hidup saudara untuk berdoa buat gereja, silakan. Apapun, doa aja. Setelah itu Anda belajar tuh untuk bisa mendengar Tuhan ngomong. Lalu setelah itu doakan pasangan doamu, kira-kira apa yang Tuhan mau, singkatkan, beri penghiburan, beri kekuatan buat dia. Kata-kata doain. Oke, setelah selesai doa, tanya, tadi saya doa gimana? Udah, giliran dia doain kita. Sampai di sini jelas? Oke, silahkan ibu-ibu. Sekarang waktunya, sampai nanti ada waktunya selesai. God bless. Ya, dengan tetap tenang ibu-ibu, pilih teman yang tidak terlalu dekat, cukup hanya menanyakan namanya saja. Ya, setelah itu secara bergantian, ibu yang A doakan dulu secara umum dan minta Tuhan apa yang taruh di hati ibu untuk mendoakan rekannya. Dan setelah selesai tanyakan konfirmasi, bagaimana doa saya, dan itu dilakukan sama oleh temannya selanjutnya. Dalam tetap tenang ya, tertib ya ibu-ibu ya. Ya, silakan. Selamat mempraktekkan. Pilih satu teman. Ya. Ya, satu teman dalam keadaan tertib. Tidak ribut, tidak berisik ya. Ayo. Mari. Sebelah situ.
Yes. Kalau yang sudah boleh berdiri, jadi saya bisa tahu mana-mana yang sudah. Ya, kalau yang belum terusin aja. Kalau yang sudah saling berdoa ya, jadi saya tahu berapa banyak yang sudah selesai, mana yang belum. Bagi yang sudah selesai, saya tanya, ada berapa banyak yang doa-doanya ternyata memberkati? Coba angkat tangan. Wow, coba kasih tepuk tangan dulu dong. Saya lihat ada yang didoain sampai nangis loh. Artinya apa sih? Sebenarnya ibu-ibu bisa. Bisa? Yakin gak bisa? Bisa, Anda bisa berdoa profetik kok. Cuma memang perlu latihan, perlu diberi kesempatan dari waktu ke waktu. Ya, kalau ini coba latihan di rumah. Kalau waktu berdoa jangan pakai daftar belanjaan. Jangan seperti yang udah biasa 1, 2, 3 dihafal tuh doanya, jangan. Itu kalau mau didoain boleh gak? Boleh, tapi terakhir setelah Anda tahu kira-kira Tuhan maunya apa sih kita doa. Doa. Setelah itu terakhir penutup baru 1, 2. Silakan mau didoain seperti itu. Tapi belajar untuk tahu isi hati Tuhan, pikiran Tuhan. Nanti ketika Anda berdoa, Anda gak perlu butuh nabi, gak perlu pendeta, Anda bisa doain kok sesama. Kayak di gereja saya ada anak muda, sekarang bisa tiba-tiba ngomong sama pastornya begini, pastor kok saya dapat sesuatu ini, didoain. Pastornya bilang, ya amin puji Tuhan kamu berdoain saya, gitu. So tiap hari lama-lama ini gereja akan menjadi gereja yang bisa bergerak secara profetik. Baru Anda akan melihat luar biasa Tuhan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan. God bless you, terima kasih untuk waktunya. Silakan duduk, saya kembalikan.